Ini sudah acara Studium Generale yang ke-25 ya. Jadi mungkin bagi dokter-dokter sekalian yang belum tahu atau baru pertama kali bergabung bersama kita nih di acara Studium Generale, acara ini merupakan acara bulanan yang diadakan oleh Departemen Radiologi FKUI. Dan kita di sini em, mempresentasikan atau memaparkan mengenai satu topik. Pembicara biasanya ganti-ganti. Kalau nggak saya, ada Dokter Marcel dan Dokter Tarki juga. Nah, kebetulan yang sekarang ini nanti saya akan mempresentasikan terkait DEXA, pemeriksaan DEXA dan BMD. Mungkin buat teman-teman atau dokter-dokter sekalian yang sudah mengikuti acara Studium Generale bulan lalu, itu juga sedikit banyak dokter Cindy dari Malaysia membahas mengenai osteoporosis. Nah, di sini juga nanti sedikit banyak akan saya bahas juga mengenai osteoporosis tentunya ya, karena pemeriksaan DEXA ini ya ditujukan untuk menilai bone mineral density atau untuk mendiagnosis osteoporosis, tapi sebenarnya nggak cuma itu doang. Ada banyak hal-hal lain yang bisa dinilai menggunakan pemeriksaan DEXA. Gitu. Jadi saya akan mulai presentasinya buat dokter-dokter sekalian yang ingin bertanya. Nanti boleh silahkan dituliskan aja pertanyaannya di kolom chat, di kolom komentar. Nanti akan saya coba baca dan jawab satu persatu setelah presentasinya selesai. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya layarnya. Boleh mungkin ada yang konfirmasi ke saya kira-kira layarnya udah jelas belum ya? Sudah, Sudah, Dok. Dok. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, kita santai aja, relax aja. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Tapi nanti setelah selesai presentasi ya. Oke, jadi sebelum kita memahami mengenai pemeriksaan DEXA itu sendiri, ada baiknya kita mulai membahas mengenai fisiologi dari tulang atau bone remodeling. Tentunya seperti yang kita ketahui, struktur tulang kita itu terdiri atas dua bagian, yaitu tulang yang trabekula itu yang ada di bagian sentral dan tulang kortikal yang ada di bagian superficial atau yang di bagian perifernya. Dua-duanya memiliki morfologi yang berbeda, di mana kalau tulang kortikal itu dia compact, sel-sel tulangnya itu sangat padat, sementara tulang yang trabekula itu bentuknya kayak lace, kayak sarang laba-laba yang agak lowong atau kopong gitu ya, di mana di antara dari tulang-tulang itu ada jaringan lemak atau sumsum tulang atau bone marrow yang kita kenal istilahnya. Itu ada di bagian tulang trabekula. Nah, sementara di bagian tulang kortikal dia lebih padat full terdiri atas sel-sel bone atau sel-sel tulang. Nah, tentunya struktur ini bisa dipertahankan dengan baik sepanjang usia kita dari muda sampai tua itu melalui proses remodeling, di mana sel-sel tulang yang sudah tua atau yang kira-kira fungsinya sudah menurun atau bentuknya sudah mulai makin jelek lah intinya ya, itu kan di resorpsi atau digantikan dengan tulang baru. Proses itu terjadi tidak hanya di tulang kortikal, tapi juga terjadi pada tulang trabekula. Nah, yang berperan dalam proses bone remodeling itu ada tiga sel sebenarnya utamanya, yaitu osteoklas, osteoblast, dan osteosit. Mungkin pointer saya nggak kelihatan. Oke. Osteoklas, osteoblast, dan osteosit. Osteoklas ini digunakan untuk meresorpsi tulang. Jadi sel-sel tulang yang sudah tua atau yang fungsinya sudah menurun itu akan di remove dari tulang atau digantikan oleh dari tulang melalui aktivitas osteoklas ini. Sementara kalau osteoblast adalah lawannya, dia justru yang akan membentuk sel-sel tulang baru. Nah, osteoblast ini bersamaan dengan osteoid. Osteoid itu adalah kolagen dan protein-protein yang ada pada permukaan tulang. Dia bersatu untuk menjadi osteosit. Osteosit ini adalah sel-sel tulang yang terdapat di dalam em, struktur tulang kortikal ataupun tulang trabekula. Nah, proses bone remodeling itu seperti apa sih?
Nah, bone remodeling itu tentunya ada terjadi secara normal itu melalui keseimbangan antara aktivitas osteoklas dan osteoblas. Kalau osteoklasnya dia terlalu banyak aktivitasnya, tentunya jadinya proses resorpsinya menjadi makin banyak. Resorpsinya makin banyak, tapi formasinya tidak diimbangi atau formasinya sedikit, maka bone mass-nya menjadi berkurang atau pasiennya mengalami osteopenia atau osteoporosis. Kalau pada manusia normal, tentunya proses resorpsi harus sama atau seimbang dengan formasi tulangnya, sehingga bone mass-nya menjadi stabil. Tapi kadang ada pada beberapa kasus di mana justru formationnya, jadi aktivitas sel osteoblastnya itu malah makin tinggi, malah meningkat. Contohnya pada kasus osteopetrosis misalnya, di mana tulangnya osteoblastnya ngebentuk-ngebentuk terus, lebih cepat daripada proses resorpsi, maka bone mass-nya akan meningkat. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengalami proses resorpsi itu lebih cepat, dia hanya membutuhkan waktu 1 minggu, maka proses resorpsi sudah selesai. Sedangkan untuk bisa membentuk tulang baru, proses formation supaya dia menjadi levelnya sama kayak tulang normal itu butuh waktu 3 bulan. Jadi tentunya kalau misalnya pasiennya osteoporosis atau bone mass-nya berkurang, proses resorpsinya berlangsung terus atau berlangsung lebih cepat dari biasanya. Jadi mungkin harusnya kan satu siklus itu resorpsi 1 minggu, terus ditunggu dulu sampai formationnya 3 bulan, satu cycle selesai, baru mulai cycle berikutnya, baru mulai resorpsinya jalan lagi. Nah, kadang kalau misalnya pada kasus-kasus di mana eh, resorpsinya ini meningkat, jadi biasanya proses resorpsinya nggak nunggu sampai 3 bulan dulu, nggak nunggu sampai bone formationnya kebentuk semua, tapi dia udah resorpsi, resorpsi, resorpsi terus. Akibatnya tentu tidak terjadi keseimbangan antara resorpsi dan formasi itu. Maka terjadilah penurunan bone mass. Nah, proses itu di mana resorpsi lebih cepat dibandingkan formasinya, itu biasanya terjadi pada eh, manusia yang berusia lanjut, tentunya ya biasanya di atas 50 tahun, atau bisa juga lebih cepat tapi pada wanita yang sudah mengalami menopause. Nah, kenapa sih, apa pengaruhnya menopause ini pada wanita dengan pembentukan tulang, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Tapi secara ilustrasi ya kurang lebih seperti gambar A sampai D ini, di mana kita lihat ada sel-sel tulang yang warna coklat tua ini tuh sel-selnya udah nggak bagus, udah jelek lah intinya gitu. Nah, sel-sel inilah yang akan nanti dimakan oleh osteoklas sehingga terdapat daerah yang bolong dulu nih yang hasil bekas digrogotin oleh osteoklas. Setelah itu baru datang sel-sel osteoblas untuk menambal bolong tadi, membentuk sel-sel tulang baru sehingga dia sampai ke permukaan tulang yang rata. Nah, secara histopatologi, pada gambar yang B ini terlihat 3 proses yang terjadi secara simultan, di mana yang panah kuning ini adalah struktur sel tulang yang normal. Jadi dia terdapat struktur sel-sel yang tersusun secara lamelar, dan ini di dalamnya juga ada inti selnya. Nah, kalau misalnya dia terjadi proses resorpsi atau ada aktivitas dari osteoklas, dia akan tampak seperti gambar yang E ini, di mana daerah yang di situ bolong, jadi dimakan oleh osteoklas. Atau pada gambar yang B ini ada area yang putih, di mana sel-selnya hilang karena sudah terresorpsi. Nah, ada juga yang gambar F, di mana dia sebenarnya bolong, tapi udah mulai kebentuk aktivitas osteoblasnya sudah mulai mencoba membentuk sel-sel tulang baru untuk nantinya akan menjadi bentuknya seperti C ini. Gitu. Jadi itu proses dari remodeling tulang. Dan bone remodeling ini terjadi terus-menerus dari usia dewasa sampai tua. Tentunya pada saat kita sudah tua, yaitu tadi resorpsinya menjadi lebih sering dibandingkan atau lebih cepat dibandingkan formasinya, atau resorpsinya sebenarnya waktunya sama, tetap segitu-segitu aja, tapi formationnya yang makin delay, nggak cuma 3 bulan, tapi dia jadi semakin bertambah lama. Nah, tentunya proses di mana resorpsi tulangnya itu lebih besar dibandingkan formasi tulang, itulah yang pasiennya akan mengalami osteoporosis.
Osteoporosis itu merupakan penyakit sistemik, jadi dia tidak hanya terbatas pada satu tulang saja, tapi terjadinya difus pada seluruh tulang yang ada dalam tubuh kita. Dia merupakan penyakit sistemik dan dikarakterisasi oleh bone mass-nya yang menurun, yang berkurang, atau sel-sel tulangnya atau bone tissue-nya yang semakin sedikit, atau mikroarsitekturnya yang mengalami perubahan. Jadi tidak yang tadi mungkin harusnya cortical bone itu compact, trabecular bone itu yang lebih lace-like, tapi dia jadi berubah mikroarsitekturnya. Jadinya yang compact bone-nya menjadi lebih lowong misalnya gitu. Nah, tentunya tulang itu kan berfungsi untuk menjaga tekanan pada tubuh kita ya, baik itu tekanan aksial ataupun tekanan dari pergerakan, baik itu twisting atau misalnya tekanan untuk melakukan aktivitas, dia fungsinya sebagai eh, kekuatan dari tubuh kita. Nah, kalau dia sudah berkurang, tentunya kekuatan kita juga berkurang, akibatnya lebih rentan terjadi fraktur. Nah, fraktur yang terjadi pada pasien osteoporosis atau pasien dengan penurunan densitas tulang itu disebut fragility fractures atau nama lainnya adalah insufficiency fractures. Nah, biasanya pasien-pasien yang osteoporosis itu tidak ada gejala. Dia tidak tahu kalau dia mengalami osteoporosis sampai sudah terjadi fraktur. Kalau sudah fraktur, tentunya akan muncul berbagai eh, keluhan ya, baik itu dia sakit, menjadi deformitas, disabilitas, tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, dan itu baru mulai ketahuan kalau dia ada fragility fractures karena osteoporosis. Nah, walaupun em, dia ini asimptomatik sebelum terjadi fraktur, tapi sebenarnya sangat berbahaya dan sangat sering terjadi pada kita populasi manusia, di mana hampir setiap 3 detik ada satu orang yang mengalami fraktur karena osteoporosis atau fragility fractures itu. Jadi dia sebenarnya sangat penting untuk bisa dideteksi secara dini dan dicegah ataupun ditangani. Nah, secara prevalensi, kalau di Amerika itu biasanya em, fraktur itu lebih banyak terjadi pada pria, walaupun memang wanita lebih sering mengalami osteoporosis, tapi fraktur insufficiency atau fragility fractures lebih sering terjadi pada pria. Nah, kalau di Indonesia sendiri, untuk prevalensi fragility fractures kita tidak ada, tapi secara garis besar tetap sama. Osteoporosis itu lebih banyak terjadi pada wanita dengan perbandingan 4:1, jadi sangat banyak. Dan tentunya semakin meningkatnya usia, prevalensi osteoporosis juga semakin tinggi. Ada beberapa faktor risiko terjadinya osteoporosis. Yang pertama adalah jenis kelamin wanita. Jadi kesian ya kita sebagai perempuan nggak ngapa-ngapain aja, hidup sehat aja. Tapi karena kita wanita dan kita punya estrogen dan kita memiliki resiko akan menopause nantinya, itu sudah faktor resiko untuk osteoporosis. Selain itu, kita juga tentunya usia tua, di mana proses formasi tulang tentunya tidak sebaik pada saat kita masih muda. Dia menjadi lebih lambat proses formasi atau bone formation. Selain itu, dari beberapa literatur juga dikatakan bahwa ras Caucasian dan ras Asia itu lebih rentan mengalami osteoporosis dibandingkan ras Afrika. Kemudian berat badan yang rendah, adanya riwayat osteoporosis pada keluarga atau riwayat fraktur pada yang adult. Jadi walaupun dia tidak ada riwayat osteoporosis, tapi dia pernah fraktur pada saat sudah dewasa, itu meningkatkan faktor resiko untuk mempercepat terjadinya osteoporosis. Dan selain itu juga tentunya lifestyle dan nutrisi. Ada seperti konsumsi alkohol, kafein, merokok, dan lain sebagainya. Nah, osteoporosis itu sebenarnya ada dua tipe. Tipe yang primer dan tipe yang sekunder. Tentunya tipe yang primer itu terjadi bukan karena ada underlying disease, bukan karena ada penyakit penyerta. Sementara yang secondary itu terjadi karena ada underlying disease. Biasanya penyakitnya itu adalah rheumatoid arthritis, ada gangguan ginjal, di mana nantinya dia mengalami renal osteodystrophy, pasien-pasien atau populasi yang mengalami lactose intolerant atau menggunakan obat-obat yang bisa mengakibatkan osteoporosis dan lain sebagainya.
Nah, primary osteoporosis sendiri itu juga sebenarnya terbagi dua lagi. Ada yang tipe satu dan ada yang tipe 2. Tipe satu dan tipe 2 ini bisa terjadi secara simultan juga. Jadi yang tipe satu itu disebabkan karena adanya defisiensi estrogen. Jadi tentunya ini terjadi pada wanita-wanita yang sudah menopause. Sementara tipe 2 itu terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia atau senile. Nah, tentunya untuk wanita yang sudah menopause dan sudah tua, dia akan mengalami osteoporosis tipe satu dan tipe 2. Bedanya apa? Tipe satu dan tipe 2? Kalau tipe satu itu dia osteoporosisnya hanya melibatkan tulang trabekula. Jadi tulang-tulang yang seperti ini, yang di bagian intramedula, yang di bagian sentral. Sementara kalau yang tipe 2 itu sudah kena yang bagian kortikal juga. Jadi kortikal dan trabekularnya sudah sama-sama mengalami osteoporosis. Nah, tentunya hal ini yang osteoporosis tipe satu tidak terjadi pada pria. Makanya wanita itu lebih rentan dan lebih cepat terjadi osteoporosis dibandingkan pria. Karena kita ada search dari osteoporosis tipe satu ini. Begitu menopause kan itu biasanya usia late 40 atau early 50 gitu ya. Pas estrogennya menurun, langsung terjadi peningkatan resorpsi tulang pada bagian tulang-tulang trabekula. Nah, ini di usia yang sama untuk laki-laki belum terjadi. Kemudian saat kita semakin tua, saat usianya sudah late 50, udah early 60, terjadilah penurunan densitas tulang pada tulang kortikal. Dan itu juga prosesnya dimulai juga pada orang yang laki-laki, pada pria. Makanya dia lebih lama mengalami osteoporosis dan juga mengalami fragility fractures. Ini contoh gambar secara histologi yang diambil, di mana bisa kita lihat tingkat kepadatan tulang pada daerah trabekula itu semakin lama semakin tipis, semakin berkurang dari pasiennya masih dewasa hingga pasiennya sudah lanjut usia. Nah, sekarang gimana sih cara kita mengetahui kita tuh mengalami osteoporosis atau enggak sih? Yang harus diukur tentunya adalah bone mineral density kita. Jadi berapa konsentrasi kalsium yang ada di dalam tulang kita. Itu ditandai dengan pengukuran gram per centimeter square atau yang sering kita lihat hitungan BMD itu tadi, bone mineral density. Atau bisa juga kita ukur bone mass content atau BMC. Itu hanya mengukur berapa gram tulang kita dalam satu area. Misalnya di femur ada berapa gram sih sel tulangnya gitu. Jadi tidak memikirkan mengenai tingkat kepadatan, hanya memikirkan berapa beratnya saja. Tentunya untuk mengidentifikasi atau mendiagnosis osteoporosis lebih akurat apabila kita mengukur BMD atau bone mineral density dibandingkan dengan bone mass content. Nah, pengukurannya itu ada dua angka. Yang pertama itu adalah Z-score. Z-score itu adalah pengukuran yang digunakan untuk orang-orang yang masih muda biasanya. Jadi untuk pria itu di bawah 50 tahun atau untuk wanita sebelum dia mengalami menopause. Nah, Z-score ini didapatkan dengan cara take into account jenis kelamin populasi, ethnicity atau ras dari suatu populasi, usia dan berat badan. Jadi, kalau untuk area-area misalnya Indonesia di mana kita belum tahu standar populasi kita itu memiliki nilai kepadatan tulang seperti apa, itu akan susah untuk digunakan karena ini memang dia berdasarkan beda-beda tergantung negara dan tergantung tadi ras, usia, dan berat badan. Tapi secara konsensus digunakan angka -2 standard deviation untuk mengatakan dia ada penurunan densitas tulang. Jadi kalau dia nilainya -2 dan di bawah -2 itu termasuk low bone mass untuk pasien-pasien yang masih muda. Nah, sementara T-score ini dia lebih general. Dia menstandarisasi penghitungan bone mineral density berdasarkan berbagai alat pengukuran alat DEXA. Jadi kadang tuh mesin DEXA tiap manufacturer, tiap pabrik itu beda cara penghitungan
densitas mineralnya, sehingga kadang kalau kita mengukur BMD menggunakan mesin DEXA yang berbeda-beda dari tiap rumah sakit yang berbeda, itu tidak bisa di-compare, tidak comparable karena metode pengukuran masing-masing alat itu berbeda. Tapi kalau kita pakai T-score itu sudah terstandarisasi, baik itu dari settingan pabriknya maupun secara populasi. Jadi dia mau populasi di Asia, di Amerika, di mana-mana itu dianggap sudah terstandarisasi kalau kita menggunakan T-score. Dan tentunya T-score itu kalau berdasarkan WHO terdapat beberapa interpretasi. Normalnya itu apabila T-score-nya -1 atau di atasnya. Jadi -1, eh, -0,9 dan seterusnya. Kalau low bone mass atau osteopenia itu antara -1 dan -2,5. Jadi -1-nya tidak termasuk, -2,5 juga tidak termasuk, di antaranya aja. Sementara osteoporosis adalah jika T-score-nya di bawah -2,5. Jadi -2,5, -2,6 dan seterusnya itu termasuk osteoporosis. Dikatakan severe osteoporosis apabila T-score-nya -2,5 ke bawah dan terdapat satu atau lebih fragility fractures. Jadi yang penting di sini adalah fragility fractures ya, bukan fraktur yang terjadi karena dia memang abis ketabrak truk misalnya. Oh ya itu bukan fragility fractures, itu memang major trauma. Tapi kalau fragility fractures itu adalah fraktur yang terjadi dengan minimal force. Jadi kalau berdasarkan literatur itu adalah force yang lebih rendah dibandingkan kita jatuh saat sedang berdiri. Jadi kita lagi berdiri, keselip jatuh, nah force-nya lebih rendah dari itu. Misalnya cuma kebentur ujung meja, kebentur pintu, itu kan force-nya lebih rendah dibandingkan kita jatuh. Kalau terjadi fraktur pada kondisi seperti itu, itulah yang disebut dengan fragility fractures. Walaupun WHO punya ada 4 klasifikasi seperti ini, tapi kalau menurut ISCD, eh, apa yang merupakan guideline untuk clinical densitometris, itu sebenarnya secara garis besar osteopenia itu disarankan untuk tidak digunakan. Jadi kita hanya gunakan istilah low bone mass saja. Jadi normal, low bone mass dan osteoporosis. Nah, bagaimana cara kita mengukur bone mineral density itu? Ada banyak sekali sebenarnya metode evaluasinya, tapi tentunya yang kita paling familiar dan yang mungkin relatif lebih banyak tersebar di beberapa institusi rumah sakit adalah DEXA. Walaupun sebenarnya ada metode-metode lain seperti kuantitatif CT, kuantitatif ultrasound, MRI, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini saya mungkin akan membatasi pada DEXA dulu aja, karena kalau semuanya dibahas agak kepanjangan. Oke, DEXA itu merupakan teknik dalam mengakses atau menilai bone mineral density. Dia biasanya digunakan sebagai teknik of choice karena memang sifatnya dia akurat, mudah direproduksi, reprodusibilitasnya tinggi, fleksibel. Terus biasanya walaupun dia menggunakan sinar X-ray, tapi dosisnya cenderung lebih rendah dibandingkan kuantitatif CT, dan dia juga waktu scanningnya sangat singkat dibandingkan CT scan. Nah, kapan kita gunakan atau kapan harus kita periksa eh, DEXA ini atau bone mineral density itu tergantung tujuannya. Pertama, dia tujuannya itu apakah untuk screening, untuk monitor treatment, atau untuk pasien-pasien yang memang ada faktor resiko. Kalau untuk screening aja, pasiennya tidak memiliki faktor resiko, biasanya untuk perempuan, di mana kalau usianya udah di atas 65 tahun, disarankan untuk periksa DEXA, atau laki-laki di atas usia 70 tahun. Atau pasien-pasien yang sebenarnya masih muda, tapi dia mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mempercepat proses osteoporosis. Atau mungkin pasien-pasien yang sedang dalam pengobatan osteoporosis itu sendiri. Jadi dia untuk memonitor terapi apakah sudah terdapat peningkatan bone mineral density-nya atau tidak. Dan tentunya untuk pasien-pasien yang ada faktor resiko seperti postmenopausal women atau pasien-pasien dewasa tapi yang sudah mengalami fragility fracture, bisa itu karena dia mungkin ada penyakit penyerta tadi secondary osteoporosis itu dan lain sebagainya. Nah,
DEXA ini kan sebenarnya mirip-mirip sama ronsen ya. Dia hanya melihat struktur tulang secara dua dimensi. Apalagi kalau misalnya em, posisinya hanya PA doang gitu. Kalau di vertebra lumbar dia hanya PA, di femur juga sama dan radius juga sama. Jadi hanya dua dimensi sehingga limitasi dari DEXA ini adalah dia tidak memperhitungkan ketebalan tulang. Jadi dia menilai suatu area berdasarkan luasnya aja, panjang kali lebar, tapi tidak memperhitungkan ketebalan atau thickness-nya aja. Tentunya yang lebih ideal adalah si quantitative CT karena dia bersifat multiplanar. Selain itu, yang dengan DEXA ini dia tidak bisa membedakan antara tulang kortikal dengan tulang trabekula. Jadi kalau misalnya terjadi osteoporosis, utamanya pada tulang mana nih, yang trabekula atau yang kortikal itu tidak bisa dibedakan dari DEXA. Hal itu bisa dibedakan menggunakan quantitative CT. Ini kurang lebih secara fisikanya aja sekilas mungkin saya bahas. DEXA itu sendiri prinsipnya mirip-mirip seperti X-ray biasa, tapi dia menggunakan atau sin X-ray tube-nya itu memancarkan dua foton energi yang berbeda. Nah, karena dia memancarkan dua foton energi yang berbeda, nanti detektornya juga bisa mendeteksi em, signalnya yang berbeda-beda, baik itu signal yang ditangkap dari tulang ataupun dari jaringan lunak. Jaringan lunaknya pun tentu tidak sedetail MRI ya, tapi dia cuma bisa membedakan antara jaringan lemak dan jaringan non-lemak. Nah, nilai bone mineral density itu, yang angka yang selalu kita baca itu merupakan hasil post processing dari signal yang didapat oleh detektor tadi, oleh yang dual photon energi itu. Nah, tentunya post processing itu kan sifatnya otomatis ya. Jadi alatnya akan mendeteksi sendiri dan akan mencoba menentukan ROI-nya sendiri. Nah, perannya kita sebagai radiolog tentunya tidak menelan bulat-bulat angka yang dihasilkan dari post processing alat tersebut, tapi kita harus mengevaluasi atau cross check nih kira-kira dia udah bener belum sih ROI-nya, positioning penempatan ROI-nya udah bener atau belum, dan memang apakah ada kekurangan-kekurangan lain dari sistem otomatis ini. Lokasinya mungkin dokter-dokter sekalian udah pada tahu ya, kalau penghitungan BMD adalah utamanya di tiga area ini, yaitu di daerah hip, terutama yang di daerah kolum femur, kemudian di spine, terutama di daerah lumbal, yaitu vertebra lumbal L1 sampai L4, dan juga di forearm, terutama yang digunakan adalah sepertiga distal radius. Nah, kalau untuk pasien yang anak pediatrik itu biasanya yang digunakan adalah whole body less head, di mana dihitung secara keseluruhan bone mineral density-nya pada seluruh tulang dalam tubuh, tapi tidak termasuk kepala. Nah, apakah tiga area ini harus kita gunakan semua untuk di penghitungan pada dewasa? Sebenarnya tuh tergantung pasien ini ada underlying disease atau enggak. Kalau misalnya pasiennya itu mengalami hiperparatiroidism, itu biasanya osteoporosisnya terjadi hanya pada tulang kortikal saja, sementara tulang trabekulanya masih relatif utuh. Nah, di sini bisa kita lihat berbagai area dengan persentase-persentase tulang trabekula dan tulang kortikalnya. Kalau di bagian distal radius atau 33% radius, ternyata itu persentase tulang trabekulanya hanya kecil banget, hanya 1%. Sementara tulang kortikalnya itu 99%. Jadi dari keseluruhan bidang radius itu, 99%-nya terdiri atas tulang kortikal. Sehingga untuk pasien-pasien yang terjadi hiperparatiroidism, di mana dia hanya menyerang tulang kortikal saja, penurunan densitasnya ya tentunya lebih baik kalau kita evaluasi menggunakan area ini, si 33% radius. Tapi kalau misalnya pasiennya memang osteoporosis yang primer saja, atau misalnya memang karena faktor usia, ya tentu kita bisa gunakan daerah lain. Seperti yang ini di daerah femoral neck, ini maksudnya type 2 osteoporosis yang tadi karena usia tua ya, senile osteoporosis. Dan ini juga bisa dilakukan pada radiografi vertebral lumbal.
positioningnya seperti apa. Untuk pemeriksaan lumbal biasanya sih kakinya diganjel sama balok seperti ini. Tujuannya supaya lengkung lordosisnya itu benar-benar semuanya kepres ke meja detektor. Jadi tidak ada archnya lagi. Dengan kita angkat kakinya, lumbalnya jadi lebih rata ke meja. Kemudian kalau untuk menilai di proximal femur atau di hip, kita pastikan kakinya internal rotasi, jangan sampai keluar. Dan untuk di forearm ya biasanya sih posisinya hanya prone seperti ini. Nih, pada orang dewasa yang diutamakan penghitungannya adalah di daerah lumbal dan proximal femur. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, maka boleh menggunakan forearm. Tapi utamanya adalah dua area ini. Kadang kan misalnya pasiennya sangat obesitas, jadi dia tidak bisa nih naik ke alat mesin pemeriksaannya, ya boleh kita menggunakan penghitungan dari forearm aja. Karena forearm ini biasanya boleh tangannya aja yang ditaruh di meja pemeriksaan, badannya tetap duduk di luar itu bisa. Nah, kalau untuk anak-anak, terutama yang berusia di bawah 20 tahun, tadi kan kita menghitungnya whole body ya, whole body less head ditambah dengan lumbal. Setelah dapat gambarnya, setelah di-scan, kita dapat gambarnya, hati-hati. Kita mesti assess dulu nih gambarnya, kira-kira layak nggak sih untuk kita baca gitu. Karena kalau gambarnya tidak layak kita baca, ya pasti nilai yang dihasilkan dari post-processing itu tentunya juga akan salah atau tidak akurat gitu. Apa-apa aja sih yang harus kita assess? Yang pertama, apakah ada motion artifact pada gambarnya? Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat ROI-nya. Apakah ROI-nya itu benar-benar sudah berada pada bidang yang harus kita evaluasi? Kalaupun lebih, itu biasanya tidak boleh lebih dari 2 cm dari bidang yang mau kita evaluasi. Kemudian juga kita lihat aksis tulangnya. Apakah dia lurus atau ada miring-miring sana kemari? Kalau tidak ada, baru kita boleh eh, nilai menggunakan angkanya tersebut. Image assessment ini juga berbeda-beda untuk tiap lokasi. Yang pertama, untuk vertebra lumbal. Yang harus dinilai adalah apakah vertebra lumbalnya ini lurus atau tidak. Atau misalnya ada miring-miring ke sana kemari di mana kotaknya ini, kotak T11 sampai L4-nya menjadi tidak simetris. Bisa mungkin lebih kecil di sebelah kiri, lebih gede di sebelah kanan gitu. Karena misalnya dia skoliosis gitu. Kemudian kita lihat apakah ada deformitas dari tulang-tulangnya, ada lesi atau ada artefak-artefak yang harusnya tidak masuk ke dalam ROI. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah kalau kita sudah lihat nilainya, kemudian jadi ternyata sebenarnya udah benar nih posisi ROI-nya. Tapi kita lihat dari hasil nilai BMD-nya itu ada nilai T-score yang berbedanya lebih dari 1,0 antara dua vertebra yang berdekatan. Jadi misalnya L3-nya nilainya 0,3 tapi L4-nya nilainya 1,5 itu kan berarti udah lebih dari satu ya. Nah itu berarti tidak bisa digunakan karena kemungkinan ada kelainan vokal pada tulang tersebut yang mengakibatkan dia tidak ideal untuk dilakukan assessment. Dan lagi, penghitungan dari nilai BMD pada vertebra lumbal itu harus dilakukan pada minimal dua vertebra yang berturut-turut. Kalau misalnya dia ada pada L1 yang bisa dievaluasi, L2-nya nggak bisa dievaluasi, lalu L3 bisa dievaluasi, L4-nya nggak bisa, itu kita tidak bisa melakukan penghitungan BMD pada vertebra lumbal. Jadi harus ada yang dua vertebra berturut-turut. Oke, itu tadi kalau lumbal. Sekarang kalau yang hip yang penting untuk dilihat di sini secara positioning dan secara penempatan ROI adalah kita lihat kotak-kotak ini. Yang harus kita evaluasi nanti adalah nilai BMD pada total eh, hip atau total femur dan juga pada femoral neck. Nah, kita lihat kotak-kotak itu apakah dia betul hanya terbatas pada femur saja atau dia menginclude tulang-tulang lain yang bisa mengakibatkan eh, kelainan atau perubahan pada nilai BMD-nya. Dan juga secara positioning untuk memastikan bahwa femurnya itu beneran internal rotasi adalah kita tidak bisa melihat ada laser trochanternya atau trochanter minornya itu tidak tervisualisasi. Ini baru posisinya yang benar. Kita masuk ke contoh ya. Contoh gambar yang di sebelah
kiri di sini kita lihat kotak untuk femoral neck-nya terlalu miring dan terlalu besar. Bahkan sampai di tulang ischiumnya pun juga masuk nih dalam kotak ROI-nya. Jadi ini adalah placement ROI yang tidak benar, yang tidak boleh kita evaluasi. Harus dilakukan perubahan posisi dari si areanya dulu. Di sini pada saat sudah diperbaiki, baru boleh kita evaluasi. Dan memang terbukti angkanya itu juga berbeda. Yang tadinya min 2,0 setelah dikoreksi menjadi min 1,8. Tentu memang ini bedanya minimal ya kalau kita lihat. Tapi kadang itu bisa sangat berperan penting untuk mendiagnosis apakah dia termasuk normal atau osteopenia atau osteoporosis. Ini contoh lainnya, gambar yang di kiri, ini kita lihat dia trochanter minornya kelihatan, berarti pasiennya kurang internal rotasi. Nah, ini harusnya tidak boleh kita ambil angkanya, tidak boleh dievaluasi. Setelah posisinya diperbaiki, trochanter minornya tidak terlihat, kemudian kita juga evaluasi ROI-nya tidak menginclude tulang-tulang lain selain femur, maka inilah nilai yang benar dan yang harus kita evaluasi. Kemudian yang lokasi berikutnya adalah pada forearm yang dinilai itu adalah 33% radius daerah sini ya. Karena itu tadi yang dimana area terdapat 99% cortical bone dan hanya 1% trabecular bone-nya dia. Tentunya sama seperti lokasi-lokasi lainnya, kalau kita lihat ada motion artifact atau ada lesi patologis pada area tersebut, itu tidak boleh kita evaluasi. Nah, ini contoh image assessment untuk yang whole body less head. Ini biasa dipakai untuk anak-anak itu tadi. Nah, kita harus memperhatikan area penempatan ROI-nya dan jangan sampai ada tulang-tulang atau jaringan lunaknya yang overlap. Jadi, si tangannya ini benar-benar berada di samping tubuh dan tidak overlap dengan tulang dari femur atau tulang dari dinding dada. Kemudian antar kakinya juga tidak saling overlap dari bagian proksimal sampai distal sampai ke ujung-ujung jarinya. Kemudian penempatan ROI dari pelvisnya juga sesuai, di mana batas atas dari segitiganya ini adalah di tepi krista iliaka. Nah, kalau posisi ini sudah benar, baru bisa kita evaluasi nilainya. Ada beberapa pitfall dalam mengukur atau menilai BMD. Ini yang tadi sempat saya bilang pada L4-nya ada metal object. Nah, tentunya di sini L4-nya berarti tidak boleh dievaluasi. Yang dievaluasi hanya L1 sampai L3 saja. Atau contoh lain, gambar yang di tengah ini, ROI-nya yang di bagian sini L4 bagus, L3 bagus, L2 bagus. Di L1 kok ada yang nyeleneh nih, ada yang melenceng keluar. Ternyata mesinnya menduga tulangnya di sini itu adalah tulang juga, padahal ini adalah selang NGT yang kebetulan superimposisi dengan vertebra L1. Nah, hal ini perlu dikoreksi terlebih dahulu. Jadi penempatan ROI-nya harus diedit dulu, baru bisa kita nilai BMD-nya. Ini juga sama, contoh lainnya ada metal artifact. Jadi kalau ada artefak yang disebabkan oleh dense object yang bukan merupakan korpus vertebranya, itu harus disingkirkan, harus tidak boleh dievaluasi. Ini contoh lainnya, ini diambil dari pasien yang sama. Jadi pertamanya dia dievaluasi seperti ini, benar penempatannya ini L1, L2, L3, L4, dan di bawah L5. Saat diperiksa ulang, dicek BMD ulang, penempatan ROI-nya naik nih satu. Di sini tuh yang IGA 12 padahal yang ada cos T12 dan ini adalah vertebra T12. Tapi dideteksi sebagai L1. Nah, hal ini harus dikoreksi terlebih dahulu. Pitfalls lainnya adalah kalau misalnya dia posisinya terlalu miring-miring. Tadi kan harusnya dia benar-benar straight mengikuti aksis dari filmnya. Tapi kalau miringnya dan terutama drastis ya, kalau kita lihat nih kotak L1-nya, yang sebelah A ini kecilnya di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, tapi yang kotak B kecilnya di sebelah kiri. Itu sangat berbeda, itu juga sebaiknya tidak kita evaluasi. Nah, tentunya selain dense object karena metal, pada pasien-pasien yang lanjut usia, kalau dia sudah ada osteofit, apalagi osteofit itu prominent, itu juga nggak boleh dievaluasi atau dimasukkan ke dalam bidang ROI-nya.
Tentunya apabila ada fraktur, lesi litik sklerotik lainnya, atau pasien skoliosis pun itu tidak boleh dilakukan pengukuran. Ini contoh-contohnya nih, pada pasien yang skoliosis, ada sklerosis end plate dan formasi osteofit marginal. Nah, daerah sini berarti L2 dan L3 tidak boleh dilakukan pengukuran. Nah, kalau cuma ada L1 dan L4, itu kan bukan dua vertebral body yang saling berderet. Jadi tidak bisa juga dilakukan pengukuran pada vertebral lumbal. Contoh lain pada femurnya, ini jelas ya kita lihat ada lesi sklerotik bulat di daerah sini yang masuk ke dalam bidang pengukuran. Karena nanti kan total BMD nilai total pada femoral akan mengikuti daerah sini. Jadi tidak boleh dievaluasi. Hasil-hasil yang didapat dari pemeriksaan BMD itu bisa nilai absolutnya, nilai BMD-nya itu sendiri, T-score, Z-score, dan kadang pada beberapa em, pabrik, pada beberapa alat bisa juga dikeluarkan FRAX modelnya atau fracture risk-nya. Tapi pun kalau misalnya alatnya nggak ada, sekarang banyak banget sih aplikasi atau tinggal kita Google aja, itu bisa kita masukkan indikator-indikator untuk menilai resiko terjadinya fraktur pada masa depan. Nah, ini juga tadi sempat saya mention ya, dalam pemeriksaan DEXA itu tidak hanya bone mineral density aja yang bisa dievaluasi, tapi body composition pun juga bisa dievaluasi. Itu akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Oke, kalau untuk T-score juga itu tadi udah saya bahas juga, utamanya adalah pada wanita yang postmenopausal atau pada pria di atas usia 50 tahun. T-score-nya dihitung berdasarkan tadi tiga area pengukuran itu pada vertebra lumbal, pada femur, dan pada forearm. Nah, kalau misalnya nilainya beda-beda, kita pakai yang mana? Kita pakai yang paling rendah nilai T-score-nya. Jadi bukan misalnya, oh osteoporosis pada lumbal tapi osteopenia pada femur. Bukan. Kita tetap gunakan mana nilai yang paling rendah. Kalau memang paling rendahnya dia sudah masuk kategori osteoporosis, berarti pasiennya mengalami osteoporosis. Ini untuk yang Z-score digunakan untuk anak-anak, yang dimaksud dengan anak-anak di sini adalah di bawah usia 20 tahun ya kalau untuk pengukuran BMD. Dan untuk premenopausal woman atau laki-laki di usia kurang dari 50 tahun. Nah, tadi kan kalau untuk Z-score itu cut off-nya minus 2 standard deviation. Jadi kalau minus 2 dan ke bawah, kita sebut dia sebagai nilai BMD-nya di bawah nilai rata normal untuk seusianya. Kalau di atas 2 berarti dianggapnya BMD-nya normal. Nah, ini yang Frax model. Ini bisa dilihat dari websitenya. Jadi kita bisa buka Frax model aja, search dari Google. Nanti bisa muncul calculation tool. Jadi kita tinggal masukin aja kira-kira usianya berapa, apakah pasiennya mengkonsumsi alkohol atau tidak, nilai T-score-nya di daerah femoral neck berapa, dan indikator-indikator lainnya maka nanti akan muncul gambar seperti ini. Jadi 10-year fracture risk. Jadi untuk mengetahui prognosis pada pasien ini nih, kira-kira dalam kurun waktu 10 tahun, resiko dia mengalami fraktur tuh berapa banyak sih? Dia akan menghasilkan dua angka. Yang pertama itu major osteoporotic fracture, itu artinya dalam 10 tahun resiko dia mengalami fraktur yang major, yang besar itu berapa persen, dan dispesify lagi kalau frakturnya terjadi di hip kemungkinannya berapa persen. Kenapa hip? Karena lokasi fraktur pada hip itu yang paling memiliki tingkat disabilitas jadi lebih tinggi karena kan itu penting untuk pasiennya weight bearing dan untuk berjalan. Kalau hipnya sudah mengalami fraktur, pasiennya jadi tirah baring saja itu biasanya deteriorate-nya atau menurunnya menjadi jauh lebih cepat. Oke, tadi yang mengenai bone mineral density. Sekarang kita pindah ke pengukuran-pengukuran lainnya. Tadi kan sempat disinggung bahwa pemeriksaan DEXA ini juga bisa digunakan untuk menilai body composition. Nah, terutama mungkin untuk orang-orang yang lagi sering nge-gym, pingin tahu nih kira-kira ototnya nambah nggak ya, atau misalnya lemaknya berkurang nggak ya gitu. Kalau melihat dari pengukuran body mass index aja, itu kadang suka bias karena body mass index itu
dia hanya mengukur berat badan secara keseluruhan dibanding dengan tinggi badan pasiennya, tapi dia tidak bisa mengetahui komposisinya. Kira-kira kalau BMI-nya tinggi, itu sebenarnya karena ototnya yang nambah atau karena lemaknya yang nambah. Nah, itu bisa dinilai secara akurat menggunakan DEXA dengan pengukuran body composition tersebut. Jadi untuk body composition, karena DEXA ini juga tadi kan secara prinsip menggunakan dua foton energi, sehingga bisa dideteksi dari detektornya itu bisa membedakan sinyal itu didapatkan dari tulangkah, dari lemakkah, atau dari jaringan-jaringan non-lemak. Nah, kenapa nggak dibilang dari jaringan otot? Karena sebenarnya dia tidak hanya mendeteksi otot saja, dia bisa mendeteksi juga konten cairan, protein dan organ-organ kita. Jadi itu yang disebut dengan lean mass. Jadi bukan hanya otot saja. Jadi tiga hal inilah yang bisa dideteksi oleh eh, DEXA melalui pemeriksaan body composition. Untuk preparation dan positioningnya kurang lebih sih sama kayak pasien-pasien yang mau diperiksa whole body less head. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini gambarannya. Nantinya pengukurannya tetap tidak mengikutkan kepala, jadi hanya dari leher ke bawah. Peran kita di sini sama, yaitu kita harus melihat garis-garisnya ini udah benar belum, ada tulang-tulang atau ada bagian soft tissue yang overlap atau tidak. Karena kalau overlap berarti tentu pengukurannya menjadi tidak akurat. Nah, untuk body composition ini bahkan warna-warnanya bisa kita atur nih, dia color coded itu bisa kita atur. Jadi biar secara kualitatif kita tahu kira-kira komposisinya seperti apa. Di sini contohnya sih dia bikin tulangnya color codednya warna biru, kemudian yang fat mass-nya warna kuning dan lean mass-nya warna merah. Nah, ini memang adalah normalnya perbedaan distribusi jaringan lunak pada pria dan wanita dewasa. Di mana kalau pada pria, distribusi fat itu biasanya lebih banyak di daerah abdomen, di bagian perut. Sementara kalau wanita, distribusi fat ini terutama di bagian panggul. Ini adalah komposisi yang memang normal, beda antara pria dan wanita. Nah, ini beberapa contoh pengukuran yang atau penempatan posisi ROI yang salah yang harus kita identifikasi sebelum menilai atau melihat angkanya. Di mana di sini kita lihat oh tangannya super posisi nih dengan jaringan lunak pada panggul kanannya dan juga jari-jari toe-nya atau kakinya juga saling superimpose. Nah, ini juga tidak boleh untuk dievaluasi. Dan contoh lainnya, di sini kita lihat, oh harusnya daerah yang segitiga itu batas atasnya kan krista iliaka. Sementara krista iliakanya tuh di garis atas ini. Jadi dia penempatannya tuh terlalu bawah. Setelah dikoreksi, baru segitiganya itu dinaikin ke atas supaya sesuai dengan em, garis yang memang diharuskan. Nah, ini berdasarkan klasifikasinya. Kalau berdasarkan fat mass index yang didapat dari pemeriksaan DEXA itu kita lihat beda ya sama body mass index yang hanya berdasarkan berat badan dan tinggi badan pasien aja. Di sini pun dia juga membedakan antara gender female dan male karena itu memang sangat berbeda. Nah, selain body composition, kita juga bisa mengidentifikasi nilai yang namanya android gynoid fat mass ratio, di mana gynoid itu adalah area panggul, sementara android itu adalah area abdomen. Nah, kalau ada peningkatan rasio dari android gynoid tersebut, maka pasiennya memiliki peningkatan faktor resiko terjadinya dislipidemi, insulin resistance, dan penyakit-penyakit kardiovaskular. Selain itu, yang dapat diukur juga adalah visceral adipose tissue. Jadi kadang kalau misalnya pasiennya kelihatannya gendut nih gitu, tapi kita bisa membedakan sebenarnya itu lemaknya pada lemak subkutaneus atau pada lemak daerah visceral sih, karena itu juga bisa mempengaruhi faktor resiko atau faktor mortalitas dari penyakit kardiovaskular. Jadi banyak hal-hal yang jauh lebih detail bisa dinilai dari pemeriksaan DEXA ini. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai lemak, sekarang kita bahas mengenai lean mass atau mengenai skeletal mass atau otot.
Yang banyak di-highlight sekarang ini adalah sarkopenia, di mana pasien-pasien itu mengalami penurunan volume dari otot. Kalau kita lihat pada gambar di sini, sebenarnya secara diameter, secara kaliber dua-duanya sama, tapi ternyata komposisinya berbeda jauh. Di mana pada em, pria dewasa normal itu harusnya komposisi ototnya atau skeletal muscle mass-nya sebanyak ini, sementara pada pasien yang sarkopenik tentunya mass atau volume dari ototnya itu menjadi berkurang dan di dalamnya pun fiber-fiber eh, ototnya juga berkurang di mana terdapat fatty infiltration yang meningkat di dalam komponen otot tersebut. Inilah yang disebut dengan sarkopenia. Bahkan berdasarkan guideline sekarang ini untuk penegakan diagnosis sarkopenia selain melalui pemeriksaan fisik juga harus menggunakan pemeriksaan DEXA sebagai salah satu hal yang harus di establish untuk menegakkan diagnosis dari sarkopenia. Nah, ini ada contoh dua kasus yang menarik nih. Kalau kita lihat sekilas, kan yang dikatakan lean mass atau yang termasuk di dalamnya tentunya otot ya, itu adalah yang warna merah nih. Sementara yang warna kuning itu ada fat. Kalau kita lihat antara dua pasien ini secara sekilas, oh kita bisa bilang um, lean mass atau skeletal mass yang di pasien A kok kayaknya kesannya lebih bagus, lebih banyak dibandingkan pasien yang B. Yang B ini kayaknya fatnya jauh lebih banyak gitu. Nah, tapi ternyata setelah diukur yang appendicular lean mass-nya itu pada pasien ini sekitar 5,3, sedangkan pada pasien ini lebih tinggi nih lean mass-nya 5,86. Jadi pada pasien ini memang dia terlihat lebih kurus, kayak kalau dari bone mass index-nya dia lebih rendah, terlihat underweight, tapi sebenarnya pasiennya mengalami sarkopenia. Sementara pada pasien ini yang terlihat seperti obesitas, tapi dia ternyata sebenarnya lean mass-nya masih oke, gitu. Jadi secara kesimpulan, kalau kita menggunakan pemeriksaan DEXA, kalau kebetulan di rumah sakit atau tempat kita bekerja ada ya pemeriksaan DEXA, mungkin bisa ditawarkan ke klinisi atau ke pasiennya untuk memeriksa tidak hanya bone mass atau bone mineral density saja, tapi itu bisa juga digunakan untuk menilai komposisi badannya serta untuk meng-screening atau mendeteksi dini apakah pasiennya mengalami sarkopenia atau tidak. Gitu, mungkin sekian presentasi dari saya. Hmm, sekarang udah jam 18 ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau yang bingung-bingung, silahkan ditanyakan dulu. Ini belum ada pertanyaan, mungkin semuanya udah pada siap-siap ya. Besok mau perayaan Imlek dan mungkin juga kalau nggak salah tanggal 18 katanya kita mulai memasuki bulan suci Ramadan. Nggak apa-apa, ini sekedar mungkin refreshing atau tambah-tambah ilmu sedikit ya di libur panjang kita pada minggu ini. Mungkin sampai di sini presentasinya. Saya tutup sesi Studium Generale kali ini. Sampai bertemu di acara Studium Generale bulan depan. Selamat sore, sampai jumpa.